kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur atas kasih setia-Mu, atas kasih setia-Mu. Shalom semuanya. Pada tanggal 4 September 2024, gereja kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto berumur 36 tahun. Haleluya! Dimulai dari kebaktian perdana kita pada tanggal 4 September 1988 di Gedung Karsa Pemuda Senayan, Jakarta, dengan jemaat sekitar 400 orang. Sekarang sudah berkembang menjadi sekitar 1.100 gereja dengan jemaat lebih dari 300.000 orang, baik di dalam maupun di luar negeri. DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud. Kisah Para Rasul 15 ayat 15 sampai dengan 18 berkata, hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Dengan kata lain, ini bisa dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dan merestorasi Pondok Daud, supaya
terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Ini tidak berarti bahwa setelah Tuhan Yesus datang kembali, baru terjadi restorasi Pondok Daud. Tetapi restorasi Pondok Daud telah dimulai, dan pada saat Tuhan Yesus datang kembali, restorasi Pondok Daud selesai secara sempurna. Apa yang dimaksudkan dengan Pondok Daud? Pondok Daud adalah pondok atau kemah, bukan bangunan permanen yang dibuat oleh Daud. Di dalamnya ada tabut Allah. Di sekitar tabut Allah ada orang yang berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Jumlah pemuji 288 orang, dan tiap-tiap regu yang bertugas sebanyak 12 orang. Kalau 288 orang dibagi 12 menjadi 24. Sesuai dengan 1 Tawari 9 ayat 33. Diperkirakan selama 24 jam, siang dan malam, mereka bergantian tiap jam berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Jadi, Pondok Daud ini berbicara tentang doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Setelah umur gereja kita memasuki usia 25 tahun, Tuhan menambahkan pengertian tentang restorasi Pondok Daud, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Restorasi Pondok Daud akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus menantikan pencurahan Roh Kudus Pentakosta pertama, mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ini bisa diartikan mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini prinsip restorasi Pondok Daud. Ini prinsip menara doa. Setelah Roh Kudus Pentakosta pertama turun, maka mereka dipakai untuk menyelesaikan amanat agung. Sejak 36 tahun yang lalu, gereja kita DNA-nya adalah restorasi Pondok Daud. Kita tidak pernah mengira ini untuk mempersiapkan pencurahan Roh Kudus Pentakosta yang ketiga. Sekarang Pentakosta yang ketiga sudah turun. Kita merasakan bahwa pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga lebih dahsyat. Tuhan mau agar kita makin bertekun dalam doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sudah dimulai. Harvest now, Jesus for everyone. Harvest now, Jesus for everyone. Api Roh Kudus Pentakosta ketiga juga sedang membakar segala kotoran. Hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan sedang dibersihkan. Hal ini sesuai dengan Maliahi 3 ayat 1 sampai dengan 4 yang berkata, "Lihat, aku menyuruh utusanku agar ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tiba-tiba Tuhan yang kamu cari akan datang ke bait-Nya. Utusan perjanjian yang kamu inginkan itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri ketika ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api pemurni logam dan seperti sabun penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan menahirkan perak. Ia menahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun purbakala. Pembersihan itu
akan membuat kita menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Persembahan kita akan menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita harus kudus. Api Tuhan sedang turun untuk membuat hidup kita jadi kudus. Jadikan aku, Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Perjalanan rohani kita sampai dengan tahun 2033 untuk menyelesaikan amanat agung bisa digambarkan seperti perjalanan bangsa Israel memasuki tanah Kanaan atau tanah perjanjian di bawah pimpinan Yosua. Yosua 3 ayat 4 berkata bahwa perjalanan ini akan melalui jalan yang belum pernah dilalui sebelumnya. Perjalanan ini akan dipimpin oleh tabut Allah. Supaya tahu tuntunan tabut Allah, maka harus ada jarak sekitar 2000 hasta, sekitar 914 meter. Perjalanan kita untuk menyelesaikan amanat agung dan memasuki tahun 2033 akan melalui jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Karena itu perjalanan ini akan dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya kita tahu pimpinan Roh Kudus, maka kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Hidup kita harus kudus. Tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan kita tidak akan mengerti tuntunan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberikan tuntunan kepada kita seperti yang ditulis dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan 21. Janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah memperhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang liar akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku membuat air memancar di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Di sini Tuhan memberikan kepada kita pengertian sebagai berikut. Cara-cara yang dipakai sekarang menuju tahun 2033 tidak sama dengan yang dipakai di zaman dulu. Sebenarnya Tuhan sudah menunjukkan kepada kita caranya. Hanya kita belum mengerti sepenuhnya. Membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara pada zaman itu merupakan sesuatu yang mustahil dapat dilakukan. Mungkin kita menganggap cara-cara yang dipakai sekarang ini tidak mungkin dilakukan. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Tuhan akan membuat air memancar di padang gurun dan di padang belantara. Jadi di tengah-tengah kegelapan yang menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, justru Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya yang akan memenuhi umat pilihannya. Ini akan membuat semua bersuka cita dan umat Tuhan akan memberitakan kemasyuran Tuhan. Umat pilihannya akan menyelesaikan amanat agung. Haleluya!
untuk menyelesaikan amanat agung sampai dengan tahun 2033, kita harus memfokuskan diri kepada 3 hal. Yaitu yang pertama, tahun 2033. Yang kedua, harvest now. Yang ketiga, Jesus for everyone. 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 Haleluya. Tanggal 3 sampai dengan 5 Juli 2024 di SICC diadakan konferensi Everyone Asia, Reaching Every Person on Earth. 6 generasi semua hadir, yaitu generasi silent, baby boomer, X, Y atau milenial, Z, dan generasi alpha. Saya waktu itu bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana cara untuk membuat mereka semua dapat mengerti pesan-pesan Tuhan? Karena umur mereka dari di bawah 15 tahun sampai dengan di atas 80 tahun. Saya bertanya-tanya kepada Tuhan berulang-ulang. Dan akhirnya Tuhan berkata kepada saya, itu bukan urusanmu, tetapi bagianmu melakukan yang aku suruh kepadamu. Saya jawab, ya Tuhan. Tetapi saya terus berpikir, bagaimana supaya menyatukan mereka? Terakhir, baru saya diberikan pengertian bahwa yang menyatukan mereka adalah doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Haleluya! Sesuai dengan yang tertulis dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan 7. Yang mengatakan bahwa sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Sebab itu bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kalau kita bangkit dan menjadi terang, maka bangsa-bangsa dan raja-raja datang kepada terang yang terbit atas kita. Artinya akan terjadi penuaian jiwa secara global. Harap diperhatikan bahwa kalau kita dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan, itu bukan karena kita hebat, tetapi karena pengurapan Tuhan yang turun ke atas kita. Demikian pula kalau kita diberkati berlimpah-limpah, itu bukan karena prestasi kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi semua karena kemurahan Tuhan. Hal yang kedua, kalau kita mau bangkit dan menjadi terang, kita akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepada kita. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan berpindah kepada kita. Yang percaya katakan amin. Harap diperhatikan. Kalau kita diberkati oleh Tuhan dalam hal materi, itu bukan hanya untuk kepentingan pribadi kita, tetapi yang lebih penting adalah untuk dipakai menyelesaikan amanat agung. Ini sesuai dengan Yesaya 60 ayat 7 yang berkata, segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah kemuliaanku. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu, atasmu, atasku.
bangkit dan jadi teranglah. Artinya kita harus berbuah. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 1-2. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap carang yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Carang yang tidak berbuah dipotong. Jatuh ke tanah, menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jadi, kalau kita tidak berbuah, akibatnya akan dimasukkan ke dalam api neraka. Jangan sampai tidak berbuah. Waktu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur benih, dikatakan ada benih yang jatuh di semak duri. Semak duri ini akan semakin besar dan menghimpit tanaman itu sehingga tidak berbuah. Ini menggambarkan orang yang mendengarkan firman, lalu kekhawatiran dunia, tipu daya, kekayaan, dan kenikmatan hidup menghimpit firman sehingga tidak berbuah. Tuhan Yesus dengan tegas memberitahu kepada kita bahwa faktor utama yang menyebabkan orang percaya tidak berbuah adalah kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan kenikmatan hidup. Ini adalah tipu daya si iblis. Hal ini banyak dialami oleh orang Kristen. 1 Timotius 6 ayat 6-10 berkata, memang kesalehan itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Namun, mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Karena itu Tuhan Yesus berkata, bangkitlah, jadi teranglah. Artinya kita harus berbuah. Tuhan Yesus berkata, kalau kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka kita akan berbuah. Bagi orang yang seperti itu, Tuhan Yesus berkata, seperti terdapat dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak, dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Galatia 5 ayat 22 dan 23 berkata, namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kembali kepada pesan Tuhan Yesus tentang carang yang berbuah akan terus dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Ini berarti kita yang berbuah akan terus dibersihkan, mengalami proses pemurnian terus-menerus, sehingga akan bertambah kudus dan menjadi serupa dengan gambar Yesus. Sehingga pada saat Dia datang menjemput kita di awan-awan, kita akan mendengar nama kita dipanggil, dan selanjutnya kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Mari angkat tangan kita. Katakan bersama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Saudara, kalau kita dengar nama kita dipanggil, kita akan menjawab apa? Ku jawab ya,
ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Mari kita berbahasa roh saat ini. Oh, ya berdoa Tuhan, berdoa buat anak-anakmu, curahkan pengurapan-Mu saat ini. Berikan kami kuasa, untuk menyelesaikan amanat agung. Berikan kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Jesus for everyone. 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 Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati, ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh Tuhan, kalau kami ingat betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi kami, Engkau sembuhkan kami. Engkau tegur juga kalau kami salah ya Tuhan. Itulah Engkau ya Aba. Engkau ya Aba. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing lihat keadaan diri. Introspeksi. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang diingatkan oleh Tuhan saat ini, langsung minta ampun. Selesaikan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Supaya diberkati oleh Tuhan. Kau melihat anak-anak-Mu yang saat ini sedang menyelesaikan segala sesuatu dengan Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni kami. Ampuni ya Tuhan, ampuni. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapa terima kasih. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Mungkin juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus.
Angkat tangan kita di depan Tuhan. Ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Keluarkan suara. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, kau melihat Tuhan anak-anakmu. Angkat tangan saudara. Ya Tuhan, mereka membutuhkan jamahan Tuhan saat ini. Jamah anak-anakmu. Jamah anak-anakmu satu persatu ya. Jamah. Saat ini kau sedang menyembuhkan yang sakit. Sedang membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Kau menguatkan yang lemah. Kau memberikan pengharapan yang baru. Bagi yang mereka datang dengan keadaan putus pengharapan. Terima kesembuhan. Terima. Oh, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.